Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam bahasan pneumatik dan hidrolik. Yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana mencari gaya piston dari tekanan yang sudah diberikan dan kemudian diameter piston. Oke. Dari sini kita bisa mendesain, misalkan tenaga yang kita butuhkan adalah seperti ini, gaya yang kita butuhkan adalah di sini, maka kita akan pilih diameter pistonnya berapa dan kemudian tekanan kerjanya berapa. Oke, ini mudah dihitung. Nah, sekarang kita masuk kepada yang agak sulit, yaitu kebutuhan udara. Kalau tadinya kita memperhitungkan untuk mendesain pistonnya sendiri, sekarang kita akan mendesain yaitu kompresornya seberapa besar. Kemampuan dia dalam menyaplai udara ini berapa liter per menit atau per detiknya. Nah, ini akan kita hitung. Kenapa saya katakan agak sulit? Karena udara ini adalah kompresibel. Jadi kalau ngukur volumenya udara, ini udara ini volumenya 5 liter. Tunggu dulu, tekanannya berapa? Nah, kalau tekanannya rendah, ya tentu masanya tentu sedikit ya. Tapi kalau tekanannya tinggi, wah ini diperlukan mompanya banyak sekali ya. Ngambilnya udara dari mana? Dari atmosfer ke dalam tangki, ya ini diperlukan besar sekali. Nah, kita akan coba hitung kebutuhan udara. Ini adalah perbandingan kompresi. Jadi perbandingan kompresi ini nanti kita hitung, ada rumusnya, dikalikan luas penampang piston. Jadi ini luas penampangnya ini berapa, dikalikan panjang langkah. Ini adalah luas penampang piston kali panjang langkah, ini adalah volume udara. Nah, ini biasa, volume biasa kita hitung. Di hidrolik juga sama. Kalau hidrolik cuma luas penampang kali panjang langkah saja. Tapi kalau pneumatik lain, ada perbandingan kompresinya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena udara ini ditekan dengan tidak ditekan, ini lain ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perbandingan kompresi itu apa? Di sini adalah dari angka-angka hasil percobaan ya. Nah, yaitu 1,031 ditambah tekanan kerja dalam bar. Tekanan kerjanya dalam bar berapa? Misalkan 6 bar, berarti 6 kali tekanan udara di atmosfer harus dipompakan di dalam sini. Nah ini adalah perbandingan kompresi. Karena udara di luar dengan di dalam ini lain, ya, maka ini ada tekanan kerjanya berapa. Ini adalah faktor faktor pengalinya. Supaya pas ya, maka 1,031 dikalikan tekanan kerjanya. Ini adalah perbandingan kompresi. Kalau sudah ketemu perbandingan kompresi, dimasukkan di sini, dikalikan volumenya, maka akan tahu kebutuhan udaranya. Nah, ini agak rumit perhitungannya. Nah, maka orang untuk memudahkan bikin tabel. Nah, ini kalau kalian di praktek di lapangan, lebih enak memang lihat tabel ini. Nah, sekarang kan zamannya komputer, masa lihat tabel terus apa enggak bisa dirumuskan? Ya bisa saja. Ini kalian masukkan di komputer, ya nanti begitu dibutuhkan mana langsung mencari, diinterpolasi gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kebutuhan udara, lambangnya Q kecil, dalam liter per sentimeter langkah. Kemudian di sini adalah tekanan kerjanya dalam berapa bar. Yang dibutuhkan tadi berapa bar. Kalau biasanya pakai 6 bar, ya pakai yang ini. Kemudian diameter piston berapa? Ini. Kita pilih yang mana.
Nah, kita lihat di sini semakin besar diameter piston, tentu kebutuhan udaranya semakin besar. Semakin tinggi tekanan kerjanya, nah tentunya juga gimana? Kalau tekanannya semakin tinggi, ya tentu lebih besar. Ini 0,005, 8, 11, 14, 16, 19, tentu semakin ke sana semakin besar. Karena mompa ban mobil itu kalau empuk ya, tentu mompanya sebentar aja sudah. Nah, tapi kalau butuh yang keras, mompanya tentu lebih lama. Nah, kebutuhan udara yang dimasukkan lebih banyak lagi. Nah, seperti ini. Jadi kebutuhannya seperti ini ingat per sentimeter langkah dari piston. Nah, ini langkahnya berapa? Kalau langkahnya panjang, tentu volumenya akan lebih banyak yang dibutuhkan. Iya. Nah, kalau sedikit, ya tentu tentu sedikit saja karena volumenya juga sedikit. Nah, tadi dihilangkan ininya, jadi per sentimeter. Di sini per sentimeter langkah. Liter per sentimeter langkah. Oke? Nah, kalian tinggal nyari saja di sini. Oke, terus kemudian nah, sekarang kalau silinder kerja tunggal, maksudnya itu single action silinder, maju tok dia butuhnya, maka cuma ini, S kali N kali Q dari tabel tadi. S ini apa? Panjang langkahnya berapa sentimeter. Kemudian N, jumlah siklus per menit. Nah, dia maju mundurnya berapa? Berapa kali dalam waktu 1 menit. Nah, kemudian Q adalah kebutuhan udara per sentimeter langkah piston diambil dari sini tadi. Diambil dari situ. Nah, ini Q-nya di sini. N-nya berapa kali? S-nya adalah panjangnya piston, panjang langkahnya piston berapa? Ini adalah kerja kebutuhan udara dalam liter per menit. Nah, sekarang sudah per menit. Ya, oke. Ini kalau silinder kerja tunggal. Kalau silinder kerja ganda, 2 kalinya. Kenapa? Kita ingat bahwasanya kalau silinder kerja tunggal cuma dibutuhkan udara ketika maju saja. Mundurnya cukup pakai per. Tapi kalau silinder kerja ganda, ini juga butuh, mundur juga butuh, maka ya butuh 2 kali lipat. Ya, tenaganya memang bisa untuk mendorong, bisa untuk narik. Nah, tentu saja dibutuhkan udara yang lebih besar. Maka dibutuhkan kompresor ya yang mampu menangani ini ya. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Nah, sehingga dengan seperti itu, kalau tahu Q besarnya ini, liter per menit, maka kita bisa menentukan kompresornya. Nah, kompresornya sebesar apa kalau dibutuhkan misalkan 25 liter per menit atau berapa 50 liter per menit. Nah, maka kita bisa mendesain memilih kompresornya yang mampu 50 liter per menit. Ya, oke. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Sederhana ini saja. Oke. Kalau sudah, silakan bikin soal sendiri ya, latihan-latihan sendiri, oke? Kita lanjutkan. Nah, kita ngitung kecepatan piston. Rata-rata kecepatan piston ini 0,1 sampai 1,5 meter per second. Tapi ada piston-piston khusus ya. Ini secara umum sekian. Piston khusus ini ada yang sampai 10 meter per detik. Nah, oke. Jadi kalau mendesain pakai piston-piston yang ada di pasaran biasanya ya ini jangan lebih dari 1,5 meter per second. Oke. Nah, kecepatan silinder pneumatik tergantung dari beban. Kalau bebannya berat, ya tentu dia geraknya lambat dong ya. Terus tekanan kerjanya, kalau tekanannya keras ya dia cepat ya. Ini kan berlawanan ya. Kemudian diameter dalam dan panjang saluran antara silinder dan katup
kontrol arah. Pertama diameter. Diameter menentukan volume. Kalau volume untuk ngisi volume itu besar, ya perlu waktu yang lama sehingga kecepatan silinder pelan. Nah, kemudian panjang saluran antara silinder dan katup kontrol arah. Ini juga mempengaruhi karena ada gesekannya kan. Terus kemudian ukuran katup kontrol arah yang digunakan. Ini juga mempengaruhi kecepatan. Nanti silindernya kecepatan didesain kecepatan tinggi, katupnya lubangnya kecil ternyata. Aduh ya. Lewatnya pelan-pelan jadinya udaranya ya. Oke. Itu. Nah, kemudian maka ditabelkan lagi, kita masuk ke tabel lagi. Nah, kita lihat di sini diameter pistonnya berapa, kemudian lubang masuknya berapa. Nah, lubang masuknya besar ya cepat masuknya, lubang masuknya kecil ya lambat ya. Terus kemudian bebannya. Nah, bebannya berapa? Kalau bebannya 80% dari kemampuan, misalkan tadi kita mendesain 2 ton, tapi yang digunakan cuma 1,5 ton. Nah, ya tentu lebih lebih cepat. Ya, kalau 100% misalkan tidak mungkin 100% tidak bergerak ya. 80%, nah, maka ini yang dibutuhkan. Kecepatannya seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita bisa memperkirakan. Jadi kalau kecepatannya sekian, bebannya sekian, maka kecepatannya sekian. Ya, oke. Nah, kalian tinggal masukkan saja lubangnya berapa, diameter pistonnya berapa, beban yang diberikan berapa, maka kira-kira kecepatan pistonnya sekian. Nah, ini adalah secara teoritis ya. Dalam prakteknya ya harus dibuktikan dong di lapangan. Nah, jadi diukur langsung berapa. Oke. Kemudian langkah piston. Langkah piston ini berapa sih normalnya? Langkah silinder pneumatik tidak boleh lebih dari 2 meter. Jadi kalau terlalu panjang ya 2 meter. Nanti tentunya ini batangnya ini panjang sekali. Nah, tentu sini akan ada gaya ke samping kan selain gaya ke sana. Gaya ke samping ini akan berpengaruh kepada gesekan sekitar sini, juga berpengaruh kepada sini. Apa itu namanya? Bantalan ya, bantalan yang ada di sini. Cepat aus ya. Karena mesti nggak mungkin bisa langsung lurus gitu, mesti ada ngenceknya sedikit, agak belok sedikit sehingga ada gesekan di sini juga bantalan di sini akan sangat berat ya menerimanya kalau panjang sekali, terutama apabila piston dalam posisi di sini. Nah, sini kan panjang sekali, kalau panjang ini kekongkek ke sana, ini yang menerima sini, ini bantalan sini, maka tidak boleh lebih dari 2 meter. Ini yang pakai batang ya. Sedangkan silinder yang rodless tanpa batang ini jangan lebih dari 10 meter. Apa ada? Ya ada, cuma pistonnya saja maju mundurnya ini bisa 10 meter. Oke. Mungkin itu yang kita pelajari hari ini. Kita akan lanjutkan dengan bahasan yang lain lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.